Mahdi. Bahkan Karena karena dia itu istilahnya udah jadi pemimpinnya, dan Nabi Isa udah tahu bahwa dia itu putranya Rasulullah. Gitu. Nah, ini yang mungkin banyak orang, wah, pemahamannya, masa sih Rasulullah punya anak? Nah, ini kalau bagi untuk spiritual, saya kembalikan pertanyaannya. Gitu istilahnya. Contohnya, wah, katanya ini katanya titisan dari apa Soekarno, kan percaya. Nitiskan. Lebih mungkin saya. Ya. Oke ya, itu. Oke. Ini saya mau bertanya lagi nih ya. Kalau lebih Mau bertanya lagi nih. Boleh. Prabu Siliwangi itu menggambarkan mengumpulkan daun dan ranting kering. Itu artinya dan maknanya apa itu, Pak? Kalau orang, Mas, gini ya, banyak penjabaran. Kalau menurut saya, itu istilahnya, gitu. Istilahnya. Jadi ada dua versi. Yang pertama, menguaskan ranting-ranting kering. Pertama, akan menyatukan lagi ajaran-ajaran Islam yang lurus, yang udah berpecah-pecah, kan gitu, ya, yang udah kayak ranting jatuh ini, makanya banyak bermacam-macam aliran-aliran, kan begitu. Akan menjadi menyatu lagi agamanya itu, satu, kan gitu. Gitu. Yang kedua, Satria Piningit ini akan mengumpulkan seluruh harta-harta yang ada di dasar laut, di mana itu makanya gemah hurufnya akan yang betul-betul adil, yang betul-betul istilahnya dermawan, kan begitu. Dalam hadisnya ada sampai katanya nanti ada khalifahnya itu Imam Mahdi, istilahnya orang memimpin ataupun mau berapapun pasti dikasih, saking makmurnya, sampai orang istilahnya mau bersedekah itu susah. Gitu. Itu ya. Saya katanya, karena saya pernah masuk ke salam sana yang saya bilang ya. Imam Mahdi itu cerita nih. Satria Pinit ini boleh Ya, dari Maya, selamat malam. masuk ke sana tahun 2000. Halo? Iya, siap, lanjut. Nah, tahun 2 pengalaman saya. Jadi Satria Piningit atau Imam Mahdi, makanya saya bilang tadi akan musuh manusia. Nanti kerajaannya itu, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman akan muncul, Mas. Jadi nanti kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah nanti jadi tempat singgasananya, tempatnya Imam Mahdi. Gitu. Makanya orang penafsirannya banyak salah. Makanya nanti Satria Piningit itu istilahnya Nabi Isa itu akan turunnya itu Menara Putih itu bukan di sana, bukan di Timur Tengah, Mas. Akan hancur, nanti akan perang. Nggak ada namanya Menara Putih. Yaitu kerajaan Nabi Sulaiman muncul, Imam Mahdi sebagai rajanya di situ. Nah, karena menaranya gate-nya saking kaya air, yaitu istilahnya. Gitu, jadi turun itu Nabi Sulaiman. Kalau saya berani menjabarkan begini, karena saya pernah masuk ke sana, Mas. Silakan. Cuma saya menerangkan narasumber yang pengalaman saya di alam-alam gaib, masuk ke alam gaib, saya terangkan sekarang. Tidak ada rahasia-rahasia. Siap, mantap. Gitu. Mas, ya. Itu ini silakan. Makanya kalau ada orang channel pernah ke Saranjana, pernah ke Wentira, tanyakan. Pernah ke Saranjana? Ada yang namanya. Sampean pernah ke Saranjana itu? Gimana itu ceritanya di dalamnya itu gimana itu? Ke Saranjana, ke sana itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah sekitar tahun 2004-an lah kalau nggak salah ya. Gitu.
gitu istilahnya, gitu, gitu. Makanya saya udah bilang itu kerajaan Nabi Sulaiman, Mas. Kerajaannya ini keratonnya, itu pintunya beribu-ribu pintunya, satu pintunya itu 100 meter terbuat dari emas, Mas. Subhanallah ya. Menaranya itu sampai 5 kilo, Mas. Makanya tidak ada yang menandingi di manusia ini. Karena yang bikinnya kan bangsa jin. Orang bangsa jin aja coba semalam aja dengan jin biasa, kelas biasa aja bisa 1000 candi. Apalagi kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu jinnya jin sakti-sakti. Padahal masih sesakti-saktinya jin juga masih bisa dikalahkan sama manusia ya. Itu yang memindahkan kan ternyata manusia. Yang memindahkan, iya, yang memindahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu kan itu bukan dari golongan jin tetapi dari bangsa manusia juga. Gitu. Makanya kalau mau sakti itu ya sebenarnya kita lebih sakti dari jin kalau mau itu kan. Maksudnya kalau mau belajar, mau Nih, saya terangin, Mas. Kalau orang itu kan penafsiran. Kalau saya ketemu dengan orangnya, Mas, dalam gaib, yang memindahkan kerajaan Ratu Bilqis itu umurnya 9 tahun. Kenapa 9 tahun? Kan gini, Mas, dalam ayatnya. Gitu ya. Nah, ini sekitar ayatnya. Wa tatabun ani Sulaiman wa ma kafar Sulaiman ani samar sisiru wal haruta wa marut. Jadi gini, wa tatamu ma tatu Sulaiman wa ma kafar Sulaiman. Jadi zaman Nabi Sulaiman itu dia adakan sayembara, Mas. ya, betul. Perintah dari Allah kali burung hudhud ya. Nah, karena jin itu gini, Mas, manusia katanya, makanya banyak manusia itu banyak belajar ilmu sihir. Manusia, kamu mah itu jalan kaki aja kayak apa tuh, kayak kura-kura. Saya yang dipakai oleh Sulaiman bikin kerajaan megah begini, kesana sini saya. Nah, di situ setan jin itu malah menyombongkan, Mas. Jadi manusia ini banyak yang ngikuti belajar setan. Karena apa? Ya memang kalah membangun kerajaan Sulaiman sana situ jin. Nah, makanya disitulah. Sedangkan manusia ini lebih sempurna. Makanya diayakan sayembara. Gitu. Nah, Harut wa Marut aja tidak mampu, Mas, melawan jin. Tidak mampu. Nah, pas diturunkan Harut wa Marut untuk mengajarkan menangkal ilmu sihir. Nah, sama jin itu begini. Katanya malaikat, kamu boleh karena masih berbadan malaikat, tapi kalau kamu berbadan manusia atau kamu pasti kamu akan kalah oleh saya. Ya, cobalah malaikat itu berbadan manusia. Kan begitu, menjelma manusia. Ya, ternyata dia ikut juga ajaran jin, tersesat. Makanya dia kena hukuman. Nah, pemecahannya gimana? Diadakanlah sayembara. Nah, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis? Kan begitu. Nah, dalam penafsirannya, orang-orang semua penafsirannya dalam itu. Jadi jin ini semua kata jin itu yang sakti ini, saya akan bisa menyatakan kerajaan Sulaiman kalau Nabi Sulaiman berdiri duduk lagi. Kan begitu. Tapi ada salah seorang di antara mereka ahli kitab. Kitab kan untuk siapa? Kan untuk manusia, bukan bangsa jin. Kan gitu ya. Nah, ada salah seorang di antara ahli kitab ini berarti manusia. Cuma di sini ini ada anggapannya ini apa namanya? Asep Barhoya lah namanya, kan begitu. Nah, ini yang saya ketemu di alam gaib ternyata umurnya 9 tahun, Mas. 9 tahun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya satu, menghinakan jin. Jin kan umurnya ribuan tahun, Mas. Tapi dia bisa kalah dengan umur 9 tahun, tapi dia ahli kitab, berarti dia wali Allah, kan begitu ya? Ya, istilahnya. Ya. Hanya sekejap kilat dia bisa meminahkan, Mas. Kedep mata itu kan? Iya. Itu umurnya 9 tahun, Mas. Itu. Iya, itu ya tujuannya itu betul. Masuk akal juga untuk memuliakan manusia. Iya. Jadi manusia lebih mulia kalau memang dia itu lebih mulia sebetulnya. Satu, menghinakannya itu. Itu yang saya tahu lah di alam gaib itu, Mas, ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan nih, Pak. Dari boleh. Coba tanya, apa narasumber pernah masuk Suwong.
Suwong. Apa itu suwong? Saya nggak ngerti nih. Saya juga nggak ngerti. Apa dulu artikan dulu kalau suwongnya artinya nanti saya apa adanya. Kalau pernah kalau enggak lah gitu ya Mas. Ya. Ya udah. Nah, saya tidak mau istilahnya. Yang tadi saya bilang itu spiritual atau ini apalagi umat sebagai tidak boleh berbohong lah. Nanti akan bahaya kalau urusan gaib Mas. Ya gitu ya. Saya cerita apa adanya kan begitu ya. Nah, makanya kita kembali lagi ke pembahasan lagi ya. Jangan kemana-mana nih. Ya. Oke. Tentunya itulah detik-detik akhir zaman apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai detik-detik akhir zaman itu kan bisa kiamat. Menjelang sebelum kiamat itu nanti ada muncul ini seperti ini, umat manusia seperti ini, dan bahkan sekarang budayaan khususnya orang Jawa itu ya sudah hilang. Kenapa dikatakan hilang? Secara attitude. Sebenarnya itu Jawa kan terkenal dengan budi pekerti, anggah ungguh, sopan santun, andap asor, ya kan? Tetapi secara attitude, secara sekarang itu ya bisa jauh daripada peradaban yang ada. Ilmu budi lah, ilmu budi pekerti itu sudah hampir menjadi langka. Itu sekarang itu seperti itu, ya. Oke, pertanyaan untuk selanjutnya nih, barangkali teman-teman mau ada yang bertanya nih, silahkan. Oh iya, kalau enggak, apakah Satrio Piningit itu di alam gaib itu memiliki suatu kerajaan atau tidak nih Pak? siapa SP? Ya. Ya saya tadi bilang kerajaannya itu kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi semua raja-raja itu, nabi-nabi itu nanti akan semuanya itu diwariskan ke Imam Mahdi atau Satria Piningit. Jadi bukan dari raja-raja Mas. Gitu ya. Karena kalau untuk raja, kelasnya melawan iblis tidak ada yang akan mampu Mas. Nih maaf nih, saya sedikit nih saya mengulas. Raja siapa yang tidak pernah tergoda oleh contohnya? Majapahit begitu gagahnya, Hayam Wuruk atau dan patihnya Gajah Mada. Dia mau jadi raja nih, maaf Mas, dia bukan saya menyinggung nih ya. Dia mau jadi raja setelah lihat istilahnya istrinya itu siapa? Siapa tuh? Ken Dedes. Bahwa tahu dia itu akan kalau dia menikah istrinya, menikah perempuan itu akan jadi raja. Dibunuhlah suaminya. Berarti dia tergoda dengan bisikan jin. Terus ada lagi raja sampai meracuni istrinya, 65 istrinya, 63 istrinya, membunuh para kiai. Ada lagi raja, gimana cara saling membunuh. Jadi buat apa pusaka raja-raja untuk Satria Piningit? Menurut saya ini maaf nih Mas ya. Tapi buka aja untuk mungkin pengawal-pengawalnya, bala bantuannya akan turunnya ke mereka-mereka. Tapi kalau Satria Piningit saya bilang tadi itu 5 mujizat yang akan turun. Jadi apa benar yang bisa mengalahkan iblis ini untuk apa istilahnya persepsi paranormal, spiritual ini banyak yang menurut saya kurang setuju lah, ya. Kalau menyalahkan berarti saya yang benar. Jadi buat apa pusaka raja-raja? Oh raja-raja ini mereka itu semua juga manusia biasa, cuma karena punya kelebihan dia sebagai anak raja, gitu. Makanya kenapa banyak melebihi hadis Rasulullah, istrinya banyak semua, ada yang ratusan, ada yang puluhan, kan begitu. Ya, dengan cara pingin puasanya ngebunuh inilah, dibunuhlah dengan triknya. Contohnya Gajah Mada sendiri, istilahnya ada kebo iwa dari ini karena takut. Di gimana cara ngebunuhnya? Kan secara tidak etis gitu. Jadi raja, jadi panglima terkenalnya. Kan begitu. Jadi buat apa bisa ngebunuh Dajjal dengan kesaktian kegayanya? Dia aja sudah tergoda dengan setan. Ini maaf ya. Ini maaf. Sama gitu istilahnya. Jadi nggak ada, makanya yang istilahnya yang selalu termasuk hanya para nabi. Jadi pusaka para nabi. Jadi ini persepsi paranormal spiritual ini banyak yang menurut saya kurang pas kalau dia meramalkan Imam Mahdi atau Satria Piningit yang sakti tanpa aji-aji.